Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Selvi Puspitasari Dewi dengan NIM 112310634 dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya ingin menjelaskan atau memaparkan materi atau mempresentasikan materi yang berjudul Pajak Daerah dan Pajak Pusat. Demi mengefektifkan waktu, mari kita mulai presentasinya. Baik, materinya itu tentang pajak pusat dan pajak daerah. Baik, di sini ada pengertian pajak. Menurut Undang-Undang Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat. Ada beberapa poin penting. Yang pertama, itu dipungut berdasarkan undang-undang, artinya tidak bisa ditolak. Yang kedua, tidak ada prestasi langsung. Kita membayar pajak namun manfaatnya kembali dalam bentuk fasilitas publik. Ketiga, digunakan untuk membangun dan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Di sini ada fungsi pajak. Pajak memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama ada budgeter atau sumber pendapatan negara. Pajak menjadi sumber dana untuk membiayai pengeluaran negara seperti pembangunan sekolah, jembatan, dan fasilitas kesehatan. Yang kedua itu ada regulasi atau pengaturan. Fungsi ini di mana pajak digunakan untuk mengatur kegiatan ekonomi, misalnya barang mewah dikenakan pajak lebih tinggi agar tidak dikonsumsi secara berlebihan. Yang ketiga itu ada pemerataan pendapatan atau redistribusi. Dana pajak ini digunakan untuk program bantuan sosial, subsidi pendidikan, bantuan kesehatan, dan lain-lain agar tidak terjadi kesenjangan. Yang keempat itu ada fungsi stabilitas ekonomi. Dengan kebijakan pajak, pemerintah dapat mengendalikan inflasi dan menstabilkan perekonomian. Slide selanjutnya itu ada dasar hukum pajak. Dasar hukum pajak di Indonesia adalah yang pertama itu ada UUD 1945 pasal 23A yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Yang kedua ada UU HPP No 7 tahun 2021 atau harmonisasi peraturan perpajakan. Yang ketiga itu ada UU No 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dengan dasar hukum yang kuat, pajak tidak dipungut sembarangan dan mempunyai legalitas yang jelas. Selanjutnya ada pembagian pajak. Pajak di Indonesia dibagi menjadi dua kelompok besar berdasarkan siapa pemungut dan siapa pengelolanya. Yang pertama itu ada pajak pusat, yang kedua ada pajak daerah. Perbedaannya itu adalah pajak pusat itu dipungut oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan atau DJP. Kalau pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota. Apa itu pajak pusat? Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak. Dana yang terkumpul melalui pajak pusat masuk ke APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Contoh pajak pusat itu ada pertama pajak penghasilan PPH, yaitu pajak atas penghasilan yang diterima seseorang atau badan, contohnya gaji, laba usaha, sewa rumah, royalti dan lain-lainnya. Yang kedua ada pajak tambahan nilai atau PPN, yaitu pajak atas konsumsi barang dan jasa. Saat kita membeli barang di mall dan ada PPN dalam struk, itu contoh pajak pusat. Yang ketiga ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, yaitu pajak yang dikenakan pada barang mewah seperti mobil sport atau perhiasan mahal. Terus ada bea materi, itu dipungut ketika ada dokumen legal seperti perjanjian akte atau kwitansi. Bea masuk dan bea keluar itu pajak yang dikenakan pada kegiatan impor dan ekspor barang. Selanjutnya ada tujuan pajak pusat. Yang pertama ada membiayai pembangunan nasional seperti jalan tol, MRT, kereta cepat, atau bandara, subsidi nasional seperti BBM dan pendidikan, dan membayar gaji ASN dan aparatur negara. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Dana yang terkumpul dari pajak daerah masuk ke APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Di sini juga ada pajak daerah tingkat provinsi. Yang pertama pajak kendaraan bermotor, yang kedua bea balik nama kendaraan bermotor, yang ketiga ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yang keempat itu ada pajak rokok. Selanjutnya ada pajak daerah tingkat kabupaten atau kota. Yang pertama itu pajak hotel dan pajak restoran. Yang kedua itu pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, atau terus PBB, P2 atau pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan atau perdesaan. Yang terakhir ada BPHTB, itu tuh bea perolahan hak atas tanah dan bangunan. Tujuan pajak daerah apa aja sih? Tujuan pajak daerah itu ada 3. Yang pertama pembangunan fasilitas umum di daerah seperti penerangan jalan, itu contoh salah satunya. Yang kedua ada perbaikan trotoar, jalan lingkungan, pelayanan publik seperti pasar, terminal, dan fasilitas kebersihan. Baik, selanjutnya itu ada kesimpulan dari penjelasan yang sudah dipaparkan. Dapat disimpulkan bahwa pajak adalah sumber pendapatan negara yang paling penting. Pajak pusat dipungut untuk membangun nasional, sedangkan pajak daerah digunakan untuk pembangunan di daerah. Semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, semakin cepat pembangunan negara dan daerah berjalan. Pajak bukan beban, tetapi peran dan kontribusi kita dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Baik teman-teman, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf bila kurangnya cara penyampaiannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.